Oke, tapi kok karena udah pertemuan akhir-akhir aku mau nanya unek-unek aku doang, oke. Kenapa kok Vincent mau ngajarin kita OOP ini kok, padahal kan kok Vincent kan nggak dibayar, lantas kenapa mau ngorbankan waktu, usaha, dan tenaga gitu? Oke, panjang sih sharing-nya, entar ya nggak apa ya, terakhir juga. Nah itu, awalnya dari sebenarnya dari, paling dari awal aku itu ya, kayak waktu semester 2 itu. Jadi aku tuh dulu tuh juga sama kayak kalian, kesulitan dasar struktur gitu ya. Cuma puji Tuhan aku ditemuin sama ada kakak ting ditemuin sama Tuhan sama kakak tingkat yang cukup okelah data strukturnya gitu ya. Nah, jadi dia ada ajarin aku, cuma aku bayar waktu itu gitu kan. Nah, aku sempet belajar, oke, puji Tuhan ngerti gitu apa yang diajarin sama kakak kakak tingkatnya gitu. Teman-teman aku juga ada yang ikut bootcamp-nya namanya namanya bootcamp, kalau aku kan bimbel ya, kalau dia tuh bootcamp. Cuma ada juga yang nggak ngerti gitu, jadi sebagian ngerti, sebagian nggak ngerti gitu. Nah, pas aku masuk semester 2 itu kan ada data structure, ada mata kuliah itu gitu. Aku udah cukup pede lah gitu ya, istilahnya, oh aku udah pernah belajar di bootcamp, jadi istilahnya untuk awal-awal oke, aku masih bisa gitu. Cuma kalau untuk akhir-akhir aku juga masih kurang bisa sih, kayak red back tree, baru apalagi tuh namanya, B tree, baru trace, apalagi tuh, graph, itu apalagi itu paling aku nggak bisa sih graph, baru, AVL, kalau AVL tree kayaknya lumayan bisa gitu ya. Nah, pas aku masuk itu kan aku juga ada agak oke lah untuk awal-awal aku bisa gitu. Cuma pas udah mulai akhir-akhir, dosen aku juga kayaknya udah kurang menguasai juga gitu ya untuk data structure ini gitu. Jadinya otomatis teman-teman aku sekelas aku yang diajar juga pada nggak bisa data structure-nya. Kayak apalagi yang namanya Dijkstra, itu cuma satu slide, table kayak gitu, baru dosen aku juga kurang kuasai gitu ya. Ya akhirnya teman aku pada nggak ngerti, entar kalau keluar di ujian Dijkstra istilahnya udah nggak tahu lagi gimana cara kerjainnya gitu. Tapi puji Tuhan, eee, aku bisa, kayak aku ngerti caranya gimana gitu untuk Dijkstra algorithm gitu. Nah jadi, eee, kayak waktu itu kayak Tuhan tanya sih gitu, "Mau nggak kamu buka kelas untuk ngajarin teman-teman sekelas kamu?" Gitu. Tuhan tanya kayak gitu ke aku gitu. Nah aku kan jujur aku dulu tuh nggak bisa ngajar kayak gini ya. Itu aku ngajar 5 orang aja bisa pikir 3, 4 kali doang, 3 sampai 4 kali untuk ngajar 5 orang. Soalnya aku nggak ada punya kemampuan ngajar, baru public speaking juga nggak ada, lebih kayak orang pemalu atau ansos itu ya. Walaupun aku nggak ansos, pengen sosial, cuma istilahnya kurang pintar bersosialisasi aja gitu. Jadinya, kalau pemalu sama pendiam itu kan istilahnya agak mustahil untuk bisa public speaking, untuk bisa ngajarin banyak orang, baru berani juga gitu kan ngajuin ke teman-teman sekelas itu kan 50 orang, itu kan banyak gitu. Nah, cuma aku bilang, "Kenapa nggak yang lain aja? Kan ada banyak orang," gitu. "Aku juga punya kok teman-teman yang jago, SOCS-nya ranking 1 terus," gitu. Baru habis itu dia udah kayak istilahnya udah banyak lah skill IT-nya, kenapa nggak mereka aja yang ajar gitu, kenapa harus aku gitu. Kayak kan ada mereka, ya udah mereka aja, aku bodo amat lah gitu sama teman-teman sekelas, yang penting aku udah ngerti gitu kan. Memang, Tuhan bilang kalau misalkan, kalau bukan aku yang ngajarin, siapa lagi gitu. Mereka emang bisa, cuman mereka belum tentu mau ngajarin, gitu. Mereka mungkin emang bisa, tapi mungkinnya mereka ada waktu lebih mereka gunain buat, develop diri mereka sendiri gitu. Nah jadi, kalau bukan aku ya siapa lagi gitu, apakah kamu yakin bakal ada yang mau ngajarin gitu? Nah aku pikir juga, iya juga ya, dari kakak tingkat aja cuma ada satu atau cuma beberapa orang yang mau ngajarin gitu. Jadi ya, apa apa ya, kayak misalnya chance-nya kecil banget kalau misalnya ada sampai teman sekelas aku yang mau ngajarin kayak gitu, apalagi kan free atau gratis itu ya. Nah jadi, Eee, tapi kan aku juga bilang ke Tuhan gitu, kalau misalkan aku doa ya, tapi aku nggak bisa, aku nggak punya skill gitu, entar gagal gimana gitu kan. Udah udah buka kelas, coba ngajar, tahu-tahu gagal gimana gitu, di tengah jalan gagal atau gimana gitu. Cuma Tuhan bilang kayak, "Udah nggak apa-apa kalau misalkan, yang penting aku mau melangkah dulu gitu, kan gratis kok," gitu. Kayak istilahnya kan gratis, jadi kalau misalkan kamu emang emang kayak nggak bisa ngajar, di tengah jalan juga gagal, ya nggak apa-apa gitu, kan mereka juga mau ikut gitu. Jadi kayak istilahnya, ya nggak ada yang dirugikan gitu loh. Jadi, ya udah deh aku coba ngelangkah aja gitu ya, walaupun itu keringat dingin jujur waktu pertama kali ngajar itu kan, agak agak gugup juga gitu karena, yang ikut puji Tuhan juga nggak 50-50-nya gitu ya, cuma 20-an orang gitu, jadinya lebih tenang lah gitu. Kalau 50-50-nya langsung kan bakal banyak banget gitu kan. Jadi ya dari situ ngajar-ngajar, puji Tuhan pas udah selesai ngajar nih, itu kayaknya waktu itu awal-awal 5 jam ya kalau nggak salah ngajarnya, sama sekelas, eee, pas ujian mereka pada pede ngerjainnya. Jadi kayak dari situ peneguhan banget sih, kalau misalkan, Tuhan sertai kayak pas aku ngajarin, mereka bisa paham gitu, baru mereka juga bisa kerjain ujiannya dengan baik, itu kan targetnya ya.
Kalau aku udah ngajarin capek-capek mereka nggak bisa kerjain ujian, yang ngapain aku ajar gitu kan, kayak istilahnya nggak ada hasil lah gitu. Tapi mereka bisa kerja ujian dengan baik, dengan pede gitu ya, untuk simulasi Red Black Tree, B-Tree, semua yang simulasi-simulasi susah susah kayak gitu mereka bisa dengan nikmat dengan kayak dengan menikmati lah kerjaan ujiannya gitu, karena mereka udah ngerti gitu. Nah dari situ, eee, kayak, woi, kayak istilahnya, senang sih bersyukur sama Tuhan karena aku mau melangkah gitu. Soalnya kalau aku nggak melangkah, mungkin aja teman aku bakal bingung gimana cara kerjainnya gitu. Nah, baru habis itu dari situ kan mulai masuk kan aku semester 3 semester semester 3 juga ya sama juga sih, cuma bedanya kayaknya bukan data structure, cuma yang lain ke database system, computer network, aku juga ada sempat ambil mentoring di SC yang beasiswa mentoring itu kan juga ada kan yang ngajarin kayak AI atau mungkin, apalagi itu namanya, ada algorithm and design, cuman yang nggak semuanya aku ajarin ya, karena coding-nya aku nggak bisa, cuma bisa, ini doang, konsepnya gitu ya. Kalau coding algorithm and design nggak bisa sih, itu aku pusing gitu, gimana caranya itu, aku belum belajar gitu. Soalnya nggak diajarin juga di kelas itu, makanya aku bikin bimbel sekarang ini OOP, bukannya algorithm and design gitu. Nah, dari situ kan mulai terlatih tuh untuk skill ngajar, untuk tahu gimana bikin PPT dan semacamnya, kira-kira butuh waktu berapa banyak, mau bikin latihan soal kira-kira yang kayak gimana dan semacamnya gitu. Nah, baru di semester 4. Nah, kan mulai tuh masuk kan, angkatan kalian ke semester 2 gitu. Aku masuk semester 4, kamu masuk semester 2. Nah, di situ aku, pengen bantu orang tua juga untuk cari uang gitu. Nah, cuma aku pikir kan, kira-kira, eee, aku ngapain ya, aku usaha apa gitu kan. Nah, baru mulai kepikiran, gimana kalau misalkan bikin kursus data structure aja gitu. Nah, itu kan lumayan kayak bisa bantuin kalian juga yang semester 2 untuk bisa, eee, lulus dengan baik gitu. Nah, tapi juga dari sisi aku juga bisa dapat pemasukan untuk bantuin orang tua gitu kan. Nah, jadi ya udah aku, bikin itu gitu. Nah, awal juga sama deg-degannya setengah mati kan aku nggak pernah kan, kakak tingkat aku tuh tim, main yang ngajarnya tim gitu. Sedangkan aku ini bener-bener nggak tahu, nggak ada mentor gimana cara buka bimbel dan semacamnya, baru cari Zoom gimana, baru bikin materi gimana, semuanya sendiri gitu. Sebenarnya kalau mau tim bisa sih, cuma pemasukannya sangat berkurang banyak kalau tim, jadi aku nggak mau. Jadi aku mau sendiri aja gitu, hanya sendiri aja pemasukannya mungkin ya kalau orang kira kecil gitu ya, untuk 5 bulan kecil, tapi kan kalau kita patok berdasarkan per minggu cuma sekitar 2 jam. Anggaplah kalau bikin materi juga 3 jam, jadi 3 tambah 2 cuma 5 jam per minggu. Tapi dapat pemasukan sebanyak itu, jadi itu lumayan sih gitu. Itu bisa setara dengan UMR gitu. Nah, jadinya dari situ ya udah aku coba melangkah dulu gitu. Doa lagi ke Tuhan gitu loh. Kayak misalkan, eee, gimana ya nanti kalau misalkan mau mau buka bimbel kalau misalkan nggak ada yang ikut gimana gitu kan. Kalau yang ikut cuma dikit gimana gitu kan, baru entar kalau ada kasus kayak gini dan gitu gimana gitu, baru kayak banyaklah kayak insecure-nya, banyaklah overthinking-nya gitu loh. Kayak ya tahulah kayak orang yang kayak kadang kalau pendiam atau pemalu gitu atau yang orang-orang yang jarang maju atau yang belum pernah melangkah, mau melangkah itu banyak overthinking-nya gitu, banyak istilahnya perperangannya gitu di area pikiran gitu loh. Nah, jadi ya udah akhirnya, Tuhan jawab kalau misalkan udah melangkah aja gitu, yang penting kan itu bukan dosa, itu kan bukan satu perbuatan yang salah gitu kan. Kamu ingin pengen bantuin orang tua, baru kamu juga pengen bantuin adik-adik tingkat kamu, jadi ya udah lakuin aja gitu. Masalah gagal berhasil dan nanti lihat aja belakangan, serahin aja ke Tuhan itu. Ya udah akhirnya aku melangkah aja, percaya dengan iman aja lah gitu, udah melangkah aja, melangkah dulu bodo amat bener, berhasil gagal bodo amat gitu, pokoknya melangkah dulu gitu. Jadi ya udah akhirnya melangkah, puji Tuhan yang datang banyak gitu loh, dan akhirnya kebuka deh bimbel data structure gitu kan, sampai akhir. Nah kalau yang itu, aku bener-bener pastiin kayak istilahnya karena bayar kan ya, pastiin kalian bayar 100.000, eee, kemba yang kalian dapetin itu lebih dari 100.000. Jadi kayak istilahnya, yang kayak istilahnya worth it banget lah 100.000 gitu. Harusnya mungkin bimbel 200.000 atau semacamnya gitu. Cuma aku bikin kalau bisa yang kalian dapat tuh lebih daripada apa yang kalian bayarin gitu. Karena kan kalau nggak kayak gitu kan kalian 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 kan rugi ya, jadinya aku nggak mau kayak gitu. Jadinya namanya bisnis kan harusnya saling menguntungkan gitu. Jadi aku dapat keuntungan, kalian juga harus dapat keuntungan gitu. Nah, puji Tuhan ya Tuhan sertai sih. Jadi, kalian juga bisa, lebih lebih menguasai ya untuk ujiannya gitu kan. Ada banyak latihan soal juga gitu. Itu pertama kali aku bikin latihan soal sih kayaknya dari bimbel itu, yang pas bimbel itu. Cuma puji Tuhan ya semuanya bisa berjalan dengan baik sampai akhir itu. Yang nested tree itu aku nggak pernah kuasai juga sebelumnya gitu. Pas aku bimbel itu baru pertama kali aku coding nested tree, kalau kalian tahu gitu ya. Ini untuk kalian yang pernah ikut bimbel data structure sih. Nah, dari situ ya Tuhan sertai kok, istilahnya
bisa tuh mastery gitu, padahal baru coding pertama kali tahu-tahu nggak ada bug gitu. Jadi benar-benar banyak penyertaan Tuhan sih gitu ketika kita berserah sama Tuhan gitu. Nah baru habis itu, kan mulai ya masuk ke bimbel OP gitu kan, itu di semester 5 aku masuk kan semester 3 gitu. Nah, awalnya sebenarnya aku nggak mau, untuk buka bimbel OP, rencananya enggak gitu, nggak ada lagi bimbel bimbel aja terakhir Data Cakra aja gitu. Kenapa? Karena pas mau ke bimbel OP, puji Tuhan, keluarga aku udah dikaruniai kayak finansial lah, udah dikaruniai banyak finansial pokoknya. Jadi dalam hal istilahnya aku nggak perlu bantuin orang tua lagi gitu istilahnya. Ya kalau aku nggak bantuin dari awal juga bisa sih sebenarnya, cuma kayaknya aku mau bantuin aja gitu, karena aku lihat kan orang tua juga kerja, jadi ya sama-sama sama bantuin lah gitu, saling membantu gitu. Cuman kali ini udah dapat finansial dari Tuhan yang aku yakin dari Tuhan, baru itu istilahnya udah ke-cover lah untuk biaya kuliah dan semacamnya gitu, dari kuliah kuliah sama kuliah adik aku yang di BINUS juga gitu. Jadinya istilahnya udah nggak ada alasan lagi tuh, aku ngapain lagi kerja nyari uang lagi, ngapain gitu. Nah jadinya ya udah aku pikir mendingan aku fokusin waktu aku yang aku lebih, itu untuk aku siapin magang gitu kan. Aku bilang kan yang kemarin magang itu banyak requirement dari magang itu yang nggak diajarin di BINUS, jadi harus belajar sendiri gitu, dan aku nggak pernah belajar sendiri sebelumnya. Biasanya aku lebih mendalami materi-materi yang diajarin sama BINUS itu. Jadinya kayaknya aku harusnya belajar itu gitu kan, ada waktu lebih gitu. Cuma waktu itu Tuhan Yesus bilang gitu ke ke aku gitu kan, kalau misalkan aku udah dikasih lebih gitu, eee, udah dikasih yang finansial ini gitu, ya aku udah dikasih dengan cuma-cuma gitu. Jadi aku harusnya kasih juga dengan cuma-cuma gitu. Masa kan karena aku diberkati, aku malah nggak aku malah stop memberkati orang gitu loh. Kan awalnya kan aku memberkati, kayak apa ya, jadi berkat untuk kalian juga, jadi berkat juga bagi keluarga aku kan karena ini kan, karena, aku mau nyari uang gitu. Nah setelah Tuhan udah kasih uangnya, masa kan aku jadi stop gitu. Nah Tuhan mau aku lanjut lagi gitu, cuma aku kan tanya gitu, "Tuhan, gimana kok aku kan nggak menguasai skill-skill untuk yang magangan nanti," gitu. Cuma waktu itu aku nggak dapat jawaban sih, jadi yang aku tangkap, ya udahlah melangkah aja dengan iman gitu, kalau Tuhan suruh ya udah jalanin aja gitu. Nah puji Tuhan, ya itu sih sampai taraf kemarin sih sampai diterima di BCA walaupun hampir semua requirement-nya nggak terpenuhi gitu, hampir semuanya, untuk ujiannya itu kayak 50% aku nggak bisa kerjain. Personality test aja hampir-hampir gua nggak lulus gitu, kayak istilahnya itu kan gampang personality test gitu ya, lu cukup berpikir diri lu yang baik, baru abis itu tinggal lu isi sesuai dengan diri lu gitu. Cuma waktu itu aku mikirnya negatif sih, jadinya agak agak negatif ke diri aku, nggak tahu kenapa jadinya, waduh salah isi nih gitu. Ya nggak tahu deh gimana kelanjutannya bakal lulus atau enggak personality test-nya gitu. Cuma sampai akhir ya lulus puji Tuhan gitu. Jadi ya dari situ aku lihat penyertaan Tuhan sih gitu. Dan kenapa gratis, ya kembali karena aku udah, apa ya, udah, kalau yang bimbel atas terakhir aku lebih fokusnya untuk nyari uang. Kalau misalkan di bimbel OP, aku fokusnya lebih ke melayani kalian gitu. Jadinya lebih ke, ya gratis biar sebanyak orang bisa ikut gitu, biar sebanyak-banyaknya bisa ikut itu, bebas siapa aja gitu. Kalau bimbel atas terakhir mungkin nggak semuanya bisa ikut karena ada bayarannya gitu kan. Cuman kalau yang ini gratis aja siapa aja mau ikut bisa gitu, mau ajak ke teman-teman kalian juga juga bisa siapapun itu gitu. Jadi lebih banyak yang orang-orang yang bisa terberkati gitu. Jadi ya, karena itu sih kenapa gratis itu. Jadi, panjang sih perjalanannya gitu, dan puji Tuhan bersyukur banget sih gitu ya, Tuhan Yesus tuh selalu sertai aku gitu, kayak ketika kita berdoa, eee, ya dijawab lah gitu, ada penyertaan gitu, dan itu sih kayak istilahnya yang bikin jadi kayak istilahnya aku tuh, hidup-hidup itu jadinya kayak rasanya, eee, kayak apa ya, kayak istilahnya hidup tuh jadi benar-benar hidup, bukan jadi kayak hidupnya biasa doang gitu. Itu sih, jadi pas ditanya 2022 aku kayak gimana, ya aku merasakan hal yang luar biasa gitu, karena berjalan sama Tuhan Yesus itu. Itu untuk aku pribadi gitu ya. Jadi itu sih alasan utama kenapa aku buka bimbel OP, bahkan sampai kasih bonus kayak gini gitu ya, kasih bonus pengajaran juga untuk kalian. Ya karena fokusnya bukan untuk nyari uangnya sih, untuk melayani kalian lah gitu, untuk jadi berkat juga bagi kalian itu. Untuk nanti semester selanjutnya udah nggak bisa buka. Kenapa? Karena, eee, ini sih, aku udah magang, baru habis itu udah kayak orang kerja, habis aku udah ambil skripsi juga. Kayak sekarang udah nggak ada banyak waktu lagi, dan pas aku tanya Tuhan, kayaknya jawabannya ya emang itu sih, yang Tuhan kehendaki ya untuk aku nggak buka bimbel lagi karena aku udah ada urusan lain lah gitu, kayak udah habis waktuku untuk buka bimbel gitu. Jadi mungkin waktunya kalian untuk menggantikan ya, gitu. Jadi kalau misalkan kalian ada mau buka juga, mau menggantikan dan bingung caranya gimana, kan bisa sih tanda tanya aku, entar aku bisa ajarin juga yang aku dapat dari Tuhan itu ya, gimana aja yang kalian mungkin
perlu lakuin itu, gimana siapin PPT-nya, sewa Zoom-nya gimana, sewa Zoom gampang sih. Cuma ya perlu nomblok ya sewa Zoom itu bayar soalnya, gitu. Jadi ya siap-siap ya tabungan ya kalau mau sewa Zoom gitu. Nah, baru abis itu yang lainnya apa lagi ya, paling tawarin ke orang-orang ya, kan ada grup angkatan udah dapet dah koneksi, udah dapet semua gitu. Kalian mau tawarin ke adik-adik tingkat kalian, tinggal cari aja satu orang yang dari computer science punya grup angkatan, udah dapat, udah tinggal minta dia share ke grup angkatan gitu. Tapi ya biar biar ini ya, kayak istilahnya, masa kita minta 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 orang aja ya, paling dia dia share kita bayar berapa gitu. Nah kayak gitu jadinya, kayak gitu sih gitu. Ada yang nanya ini, ditanyanya gimana J? Eh, itu ditanya gimana man? Oke, oke, thanks for Vincent, good service. I hope God repay all of your kindness. Amin. Ini kok Vincent sewa Zoom-nya? Iya, jadi aku sewa Zoom gitu. Dari ya ada tabungan lah, puji Tuhan kan, uh, ada aja gitu uang dari mana ada aja gitu. Udah habis, kadang tabungan nol gitu, cuma ada aja uang dari mana gitu. Sempat aku hampir mau bikin bimbel bonus ini tuh ada harganya gitu, karena tabungan aku udah habis tuh. Cuma tiba-tiba ada aja uangnya gitu. Dia puji Tuhan sih, kenyataannya emang hidup sih gitu, emang nyata gitu. Kalau magang sambil skripsi dan skripsinya berkelompok, apakah anggota kelompok skripsinya harus magang di satu perusahaan ya kok? Tergantung, kamu ambil magang itu magang apa? Kamu ambil skripsi itu skripsi apa? Ada skripsi internship, artinya apa? Artinya kamu pas magang bikin project, bikin aplikasi apa gitu ya, pas magang. Nah, aplikasi itu bisa kamu gunain juga buat skripsi. Jadi kamu bikin sekali, bisa digunain buat magang, bisa digunain buat skripsi. Nah, itu kalau kayak gitu, iya teman kelompoknya harus satu perusahaan, harus satu tim bahkan gitu. Jadi kan pas magang tuh kalian bikinnya tim gitu. Jadi harus satu tim gitu. Nah, cuma kelemahannya apa? Kalau kalian ambil skripsi internship, aku paling share dari sekarang gitu ya. Dan entar kalau pas kalian udah mau ambil kan udah tahu itu mau ambil mana. Kelemahannya kalau skripsi internship, kalian tuh bentuk kelompoknya bisa tapi nanti pas kalian udah istilahnya udah tahu nih kelompok magangnya sama siapa aja. Jadi di tengah-tengah teman-teman kalian nih yang istilahnya udah bisa nyari kelompok, kalian masih sendirian gitu. Dan ada resiko di mana misalkan pas kalian udah dapat tempat kelompok magang nih gitu ya, teman-teman sekelompok kalian tuh udah ada kelompok sendiri gitu, jadinya kalian mau nggak mau harus kerjain skripsinya secara sendiri. Nah itu resikonya kalau misalkan kalian ambil skripsi internship, emang sih lebih enak ya, cuma bikin satu project bisa untuk skripsi juga gitu. Cuma kelemahannya ya itu sih, jadinya kemungkinan jadi solo ngerjainnya gitu. Ada satu lagi namanya skripsi non kelas. Non kelas itu apa? Jadi kalian tuh lebih ke bikinnya, projeknya tuh berbeda sama project magang. Jadi project magang sendiri, project skripsinya sendiri. Jadi kayak terpisah gitu. Nah, itu kelompoknya mau siapa aja bebas gitu. Yang pasti sama-sama ambil skripsi non kelas gitu ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya teman kalian ambil skripsi internship, kalian ambil yang non kelas gitu. Nah, itu nggak bisa. Jadi kalau kalian mau ambil yang non kelas, ya udah kita cari temennya lagi gitu. Cuma kelebihannya emang dapat kelompok. Kelemahannya apa? Kalian bikin project yang baru. Jadinya kan udah fokus project skripsi, kalian bikin lagi project yang baru gitu. Nah, jadi ntar kan bisa pertimbangin lah, mendingan bikin dua project, jadi kayak istilah dikali dua kesibukannya, atau kalian kerja skripsinya sendirian atau solo gitu. Gitu. Nah itu perlu dipertimbangkan gitu ya. Apalagi kalau perusahaan magangnya cuma nerima sedikit orangnya, kan ada yang terima cuma 2 orang, 3 orang. Nah, itu kan udah kecil banget lah kemungkinan bakal dapat kelompok skripsi di situ gitu. Gitu. Nah, baru abis itu aku ganti sewanya kok 100.000 cukup, kirim rekening now, enggak, saya tak mau. Udah kok ada uang, nggak apa-apa, tenang. Itu 100.000 buat kamu itu ya nanti buka bimbel kan buat semester depan gitu ya. Lumayan tuh 100.000 tuh bisa ya bisa sampai kelar sih, itu harusnya sampai kelar bimbel harusnya bisa untuk sewa Zoom. Magang harus bikin project lagi ya kok. Iya, kalau misalkan kalian ambil skripsi non kelas, kalau skripsi internship nggak usah sih, nggak usah bikin project lagi. Project magang kalian, magang harus bikin project lagi. Oh ya, magang itu ya harus bikin project sih gitu. Bikin aplikasi, ntar dikasih sama perusahaan aplikasi apa kalian bikin gitu. Nah, itu mau skripsinya mau ambil dari situ, mau enggak terserah kalian itu. Kalau ambil dari situ berarti skripsi internship. Kalau enggak ambil dari situ berarti namanya skripsi non kelas. Pasti bestinya ke Vincent kak ini ya. Eh, iya sih deket sih dari teman SMP situ. Sampai sekarang dia cyber security. Harusnya ngerti tuh secure programming ya. Harusnya jago sih.
Skripsi non-kelas itu bisa berkreasi sendiri, skripsi internship itu sesuai dengan project magang pas magang di perusahaan harusnya. Iya, kayak gitu sih, gitu. Jadi kalau kayak ada idenya, "Aku pengen bikin project ini untuk skripsi." Nah, ya mungkin kalau kalian pengen bikin kayak gitu ya berarti non-kelas itu. Kalau kalian ambil yang internship, nanti dipilihin project-nya sama perusahaan, gitu. Enggak, saya menolak ya. Itu, nggak apa-apa, biar aja untuk aku menabur sih itu. Kalau magang kan kita pasti dikasih tugas ya, jadinya ngerjain project. Nah, skripsi internship itu project yang kita lakuin di perusahaan itu yang akan jadi bahan skripsi kita. Nah ya, itu benar. Jadi kerja satu kali aja gitu. Ya, cuman nanti ada resikonya jadi solo ya, gitu. Ya, itu ya, siap-siap jadi solo gitu. Jadi banyak doa juga sih, aku juga lagi banyak doa sih ini jangan sampai solo sih gitu ya. Tapi kalau harus solo juga, udah hadapin aja sih, maksimalin aja gitu. Hanya aku ambil skripsi internship. Magang project sendiri, skripsinya bahannya sendiri juga. Itu kerja kerja 2 kali itu kalau non kelas. Nah iya, bisa 3 orang kan. Emang bisa 3 orang, cuma istilahnya kalau 3 orang itu kan, kalau teman sekelompok di internship-nya belum dapat kelompok gitu ya. Bayangkan, ada 5 orang dalam satu kelompok, 4 orang teman kita itu udah punya kelompok semua. Mereka ambil non kelas semua, gitu. Anggaplah mereka tuh terkena yang namanya FOMO gitu kan, fear fear of missing out gitu ya. Teman-teman semua udah punya kelompok, mereka sendiri nggak punya, jadi akhirnya mereka ambil non kelas gitu kan. Dan akhirnya tinggal kita doang yang ambil internship. Ya jadi sendiri kan gitu. Cuman ya bersyukurnya kalau misalkan teman kita juga ambil internship, benar-benar kekeh ambil internship gitu kan. Jadi kita bisa dapat teman nih dalam internship. Itu enak banget sih. Misalnya kalau udah dapat skripsi internship, dapat teman kelompok lagi, nah itu udah enak gitu. Cuma bikin satu project, dapat kelompok lagi gitu. Cuma ada resiko memang kalau cuma solo sih. Jadi siap-siap aja. Kalau worst case-nya bisa, ya istilahnya udah aman lah gitu. Jadi kalian harus siap-siap sama worst case. Tapi ada kemungkinan project perusahaan bisa ditolak dosen untuk jadi bahan skripsi ya. Uh, tapi ada kemungkinan project perusahaan bisa ditolak dosen untuk dijadiin bahan skripsi nggak kok? Hmm, harusnya enggak sih, soalnya itu dari binusnya. Kayak ketentuan dari binusnya, jadi harusnya nggak bisa di kayak gitu. Tapi paling kendalanya itu dari perusahaannya gitu. Kadang keberatannya gitu. Ada data-data penting kan gitu di dalam aplikasi itu, data-data penting yang mana itu nggak boleh diekspos ke publik. Kalau skripsi kan publik kan, orang-orang bisa baca. Nah, paling yang di situ Sinta kita harus discuss dulu sama perusahaannya gitu ya. Gimana nih baiknya agar skripsi perusahaan bisa dipakai, tapi juga data-data yang penting yang rahasia itu nggak ke-expose. Nah, tapi harus ada jalan lah gitu. Apalagi kalau kalian ambil dari perusahaan-perusahaan yang besar yang misalnya udah sering ada di BINUS itu. Nah, itu harusnya mereka udah tahu lah yang kayak gitu gitu dari sistemnya BINUS itu. Nah, iya BINUS senang-senang hati aja ya asal sesuai ketentuan ya. Gitu. Aduh. Nah, itulah ya. Kalau ambil skripsi sambil magang ya itu sih banyak pertimbangan ya. Kalau kalian mau gampang ya itu sih magang dulu nanti udah kelar baru skripsi. Jadi skripsinya semester 8 ya. Cuma kalau bisa semester 7 kelar kenapa enggak gitu. Jadi coba aja sih. Kayaknya kalau semester 7 bisa kelar itu bakal hemat berapa juta banyak sih. Cuma kalau kalian ambil semester 8 lagi kan itu nambah berapa belas juta lagi tuh buat bayar. Jadinya ya lumayan juga sih walaupun artinya kayak kayak kalian tuh kayak kayak mungkin kerjanya jadi lebih forsir itu ya semester 6 sama semester 7. Oke, sama-sama. Eh Kok Vincent nggak ada insiden tugas kelompok pada nggak kerja nggak kok? Misal pernah, kalau misal pernah, kenapa masih mau kerjain tugas akhir berkelompok? Insiden tugas kelompok itu kalau nggak ada yang mau kerja gitu ya, pernahnya sih lebih ke 2 orang, kayak cuma satu yang mau kerja gitu ya. Kalau sampai semuanya nggak mau kerja, belum pernah sih gitu. Sebenarnya cuma paling nggak minimal ada satu yang mau kerja gitu ya. Nah itu pun kayaknya bukan cuma satu yang mau kerja, tapi yang lain juga mau kerja, cuma kayak istilahnya skill kurang. Jadi kayak aku rasa udah kayaknya aku kerjain bareng bareng yang teman aku ini aja udah lebih cepat itu. Soalnya kan juga banyak kesibukan gitu ya. Jadi kayak lebih kayak udah deh daripada ngatur-ngatur mana bagiannya kamu front end, aku back end bagian ini, kamu kamu back end bagian itu, daripada ngatur-ngatur gitu. Udah deh mending dari inisiatif aja gitu. Kalau ini ada rencana project kayak gini, bikin aja kayak gini. Kalian mau bikin kapan? Terserah kalian gitu. Jadi benar-benar kelompoknya kayak istilahnya kerjanya berdasarkan pada inisiatif. Jadi kalau
mereka pada nggak